Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode iterasi sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Sultan sebagai moderator dan saya ditemani oleh teman saya. Saya Sari Erliani dengan NIM 2101701085. Saya Mandasari dengan NIM 2101701003. Saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2101701117. Saya Fatia Naura dengan NIM 2101702225. Saya Hidayat Ramadan dengan NIM 2101701137. Saya Nahya Fikriah NST dengan NIM 2101702444. Saya Serlina dengan NIM 2101701195. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian dari iterasi sederhana. Baik, pada metode penjelasan dari metode iterasi sederhana akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh X sama dengan GX. S kurang X pangkat X. E di sini adalah untuk nilai epsilon, sama dengan 0 diubah dengan E sama dengan epsilon pangkat X, atau GX sama dengan E pangkat X. GX ini inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sari Erliani yang telah menjelaskan dari pengertian metode iterasi sederhana. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik dari metode iterasi sederhana yang akan dijelaskan oleh Mandasari. Kepada Mandasari, saya persilahkan. Nah, jadi ini adalah ilustrasi grafik pada metode iterasi sederhana. Akan didapatkan dua buah hasil, bisa konvergen atau divergen. Konvergen ialah nilai yang mendekati nilai 0, sedangkan divergen ini adalah kebalikannya, yaitu menjauhi nilai 0. Di sini ada dua buah grafik. Yang pertama itu konvergen. Dan di sini ada sumbu Y sama sumbu X. Yang garis merah ini ialah Y sama dengan X. Itu merupakan sebuah fungsi yang akan kita cari. Selanjutnya kita transformasikan ke dalam Y sama dengan GX. Itu ialah garis yang berwarna hijau. Jadi setelah kita cari dengan metode iterasi sederhana, hasil pada X0, X2, dan X1, dia akan semakin mendekati titik potong. Jadi ini ialah bentuk konvergen. Selanjutnya divergen. Divergen itu ialah kebalikannya. Di sini ada garis merah yaitu Y sama dengan X, itu sebuah fungsi yang akan kita cari. Selanjutnya Y sama dengan GX itu adalah nilai persamaan lain. Jadi perbedaannya di sini kalau konvergen dia akan semakin mendekati nilai 0, sedangkan yang divergen ini dia akan semakin menjauhi nilai 0 atau titik potong. Jadi intinya hasil konvergen atau divergen itu dipengaruhi di saat kita mengubah bentuk persamaan ke bentuk persamaan yang lain. Pemilihan bentuk inilah yang mempengaruhi apa jawabannya itu cenderung ke konvergen atau divergen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada algoritma metode iterasi sederhana akan dijelaskan oleh Siti Nurhaliza. Kepada Siti Nurhaliza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini dapat kita lihat bahwasannya ada algoritma metode iterasi sederhana. Ada 5 algoritma. Algoritma pertama itu adalah mendefinisikan fx dan gx. Yang kedua itu tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Jadi
Sama seperti metode sebelumnya, bahwasannya di kelompok sebelumnya juga menentukan nilai error itu terakhir akan menjadi nilai terakhir dia. Yang ketiga itu tentukan pendekatan awal X0. Maka pendekatan awal di iterasi ini kami mengambil 4 yang akan jelaskan lagi nanti di contohnya. Yang keempat itu adalah iterasi. 1 sama dengan N atau Fx iterasi lebih besar sama dengan E, Xi sama dengan Gxi dikurang 1. Hitunglah Fxi. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah akar adalah X terakhir yang diperoleh. Jadi, akar itu sama dengan X terakhir yang akan diperoleh sama algoritma terakhir yang akan muncul. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nurhaliza yang telah menjelaskan algoritma metode iterasi sederhana. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri metode iterasi sederhana yang akan dijelaskan oleh teman kami, Fathia Naura. Kepada Fathia Naura, dipersilahkan. Kemudian ciri-ciri iterasi sederhana. 1. Pengulangan. Metode iterasi sederhana melibatkan pengulangan langkah-langkah tertentu dengan menggunakan hasil iterasi sebelumnya untuk menghasilkan iterasi berikutnya. Yang kedua, sederhana. Metode ini biasanya relatif sederhana dan mudah diimplementasikan. Biasanya hanya melibatkan operasi aritmatika, dasar dan fungsi matematika yang umum. Yang ketiga, kecepatan konvergensi. Tingkat konvergensi metode iterasi sederhana bisa bervariasi. Keterbatasan domain, metode iterasi sederhana mungkin memiliki batasan pada domain atau jenis masalah yang dapat didatangi dengan baik. Yang keempat yaitu sensitivitas terhadap tebakan awal. Kemudian contohnya, diketahui akar persamaan. Pada akar persamaan ini yang digunakan yaitu X kuadrat kurang 7X dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian error toleransinya diketahui 0,00001 dan X0-nya sama dengan 4. Pada akar persamaan ini dapat kita pisahkan X-nya menjadi 3. Yang pertama, X kuadrat sama dengan 7X tambah 7 menjadi X sama dengan akar 7X tambah 7. Kemudian X kedua yaitu X kali X kurang 7 sama dengan 7. Menjadi X sama dengan 7 dibagi X kurang 7. X yang ketiga yaitu 7X sama dengan X kuadrat kurang 7 menjadi X sama dengan X kuadrat kurang 7 dibagi 7. Next. Ya, dari ketiga GX tadi yang dapat kita jadikan sebagai rumusnya yaitu yang konvergensi monoton, yaitu X sama dengan akar 7X tambah 7. Pada perhitungan manual ini, rumus error toleransinya yaitu Xn tambah 1 dikurang Xn dibagi Xn tambah 1. Diketahui X1-nya sama dengan 4. Untuk mencari X keduanya yaitu akar 7 kali 4 ditambah 7 menjadi X2 sama dengan 5,916. Dan error toleransinya yaitu 5,916 dikurang 4 dibagi 5,916 sama dengan 0,3238. Kemudian X yang kedua yaitu 5,916. Kemudian dicari X yang ketiga yaitu akar 7 dikali 5,916 ditambah 7. X ketiga sama dengan 6,957. Dan error toleransinya yaitu 6,957 dikurang 5,916 dibagi 6,957. Sama dengan 0,1496. Perhitungan manual ini akan dilakukan berulang sampai dengan iterasi ke-10. Kemudian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fathia Naura yang telah menjelaskan ciri-ciri dari iterasi sederhana beserta contohnya. Selanjutnya kita masuk dalam iterasi jika dalam tabel yang akan dijelaskan oleh
Nahdah Fikriah. Kepada Nahdah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang iterasi jika dalam tabel. Kita akan menggunakan iterasi 0. Yang X kita gunakan adalah 4. GX, cara mencarinya yaitu akar X kuadrat sama dengan akar 7 dikali 4 ditambah 7. X kuadrat sama dengan hasil GX, yaitu 5,916. Untuk mencari nilai Fx, kita menggunakan rumus error iterasi sama dengan hasil dari GX, yaitu 5,916 dikurang hasil X dibagi 5,916 hasil dari GX. Maka error toleransinya menjadi 0,3238. Maka hasil Fx-nya 0,3238. Begitu seterusnya sampai iterasi 11. Sampai berjumlah error toleransi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nahdah yang telah menjelaskan iterasi dalam tabel. Selanjutnya kita masuk ke contoh programnya yang akan dijelaskan oleh Sherlina. Kepada Sherlina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program iterasi sederhana di MATLAB. Di sini kami ada dua file. Yang pertama ada file function, diberi nama dengan file G, dan yang kedua ada file iterasi. Pertama saya akan menjelaskan dari file function yang bernama file G. File function sendiri berfungsi sebagai sebuah program MATLAB yang ditulis dan disimpan dalam bentuk function file, dan atau dapat digunakan secara langsung atau built-in function. Next. Selanjutnya di sini ada contoh program iterasi. Di baris pertama ada clear all. Clear all sendiri berfungsi untuk menghapus semua variabel pada workspace. Close all dan CLC berfungsi sebagai membersihkan layar pada komen Windows. Di baris keempat ada error toleransi, berfungsi sebagai toleransi absolut guna untuk mengontrol kesalahan absolut terbesar yang diperbolehkan pada setiap langkah selama simulasi. Di baris kelima ada error relatif. Error relatif berfungsi untuk mengukur kesalahan relatif. Error relatif mengontrol keakuratan integrasi selama simulasi. Secara khusus, error relatif berfungsi mengukur kesalahan relatif. Baris ke-15 sampai ke-21 sampai baris 21 berfungsi sebagai rumus dari program iterasi. Dan ini adalah contoh hasil output dari program iterasi sederhana yang kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sherlina yang telah menjelaskan contoh dari program MATLAB. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Hidayat Ramadan. Kepada Hidayat Ramadan dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan tentang iterasi sederhana. Kelebihannya, yang pertama itu memungkinkan untuk melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia karena pengulangan dilakukan secara otomatis oleh komputer. Kekurangannya, jika iterasi tidak diatur dengan baik, maka program dapat mengulang proses yang sama berulang-ulang dan menghasilkan hasil yang salah atau tidak diinginkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Hidayat Ramadan yang telah menjelaskan kelebihan beserta kekurangan dari metode iterasi sederhana. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Metode iterasi sederhana juga dikenal sebagai metode iterasi langsung atau metode iterasi titik tetap, yakni metode numerik untuk mencari akar suatu fungsi atau solusi persamaan.
Metode ini melibatkan iterasi atau pengulangan langkah-langkah tertentu sampai diperoleh hasil yang mendekati akar persamaan yang diinginkan. Baiklah, sampai di sini hasil dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.